Yang terhormat Bapak Pujiatmoko selaku Kepala SDN Sidomulyo II, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang kelas kali ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini bertugas sebagai moderator dalam presentasi aksi nyata CGP Widi yang berjudul nanti budaya positif. Kemudian selanjutnya langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah, dan bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Pujiatmoko, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidomulyo II. Disyukur karena di saat ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang baik dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Idi selaku calon guru penggerak. Nah, memang ini merupakan tugas dari Bu Idi, jadi ada banyak kita juga mendukung kegiatan ini. Namun juga saya juga punya harapan agar ini tidak berhenti di tugas saja, tapi juga kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat membawa kemajuan bagi sekolah kita. Karena untuk membawa kemajuan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Kita butuh berkolaborasi, kita kerjasama demi sekolah kita yang lebih baik. Nah, nanti ketika Bu Inji menyampaikan materi tentang budaya positif, mohon diperhatikan, diikuti dengan sungguh-sungguh, dan harapannya nanti ini bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Puji atas sambutannya. Kemudian untuk sesi inti penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ria Indrawati. Silakan. Ya, terima kasih untuk Bu Tutik sebagai moderator dan sambutan dari Pak Pujiatmoko selaku Kepala Sekolah SDN Sidomulyo 02. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan materi yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak, ya. Ya, di sini judul aksi nyata saya adalah budaya positif. Jadi budaya itu apa sih Bapak Ibu? Apa ya budaya? Sebelum kita masuk ke presentasi selanjutnya, budaya itu apa? Budaya adalah kebiasaan, ya Bu Tuti, benar. Jadi kalau budaya positif adalah kebiasaan positif. Ya, salam guru penggerak. Saya sudah memperkenalkan diri. Jenengan sudah tahu saya, tapi saya perkenalkan kembali. Saya Ria Indrawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebelum memulai, karena kita sudah tadi ada acara 17-an ya, Bapak Ibu sudah capek sekali. Ini kayaknya sudah low lagi, tapi kita up lagi ya. Coba dilihat ini ya, yuk dilihat di depan semua. Ini ada tepuk-tepuk, kita ice breaking dulu ya.
Nah, nanti kalau tepuk satu bilang tepuk satu. Tepuk dua berarti tepuknya dua kali. Prok prok. Terus hi. Tepuk tiga. Prok prok prok. Apa? Pakai gini ya tangannya ya. Yuk berdiri semuanya. Yuk. Ayo Pak Dono berdiri. Nah, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ha. Nah, gitu. Tepuk 2. Nah, lihat itu. Tepuk 3. Nah, bisa? Sekarang lebih keras ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ha. Tepuk 2. Belum. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya, sudah melek kan? Oke, sebelum kita mulai, mari kita buat kesepakatan desiminasi. Kesepakatan ini saya tulis nanti ya di sini. Contohnya adalah kesepakatan 1, menghargai siapapun. Jadi nanti kalau saya berbicara, jenengan menghargai saya yang ada di depan, dan saya juga menghargai jenengan yang sedang duduk di situ ya. Terus 2, menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau ada pertanyaan nanti jenengan mau bertanya sedangkan temannya sedang bertanya, ya tidak boleh menyela dulu ya kan. Didengarkan sampai temannya selesai ya. Terus apalagi coba kesepakatan desiminasi menurut jenengan di kelas ini? Oh iya boleh, berarti apa itu? Boleh santai sambil makan. Saya tulis. Ya bagaimana? Sudah itu? Apa itu namanya ya? Sudah apa? Oh, sudah sepakat? Sampai lupa. Sudah sepakat? Terima kasih Bu Tuti. Boleh sambil nyemil. Boleh sambil makan. Terus apalagi yang keempat? Sampai 4 aja nanti nggak apa-apa. Apalagi selain menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, terus boleh sambil makan dan minum, kita santai gitu ya. Terus apalagi? Ayo. Boleh sambil mengerjakan. Oh iya. Oh, sepakat. Oke, saya tulis. Boleh sambil mengerjakan tugas. Saya tulis yang sudah kita sepakati, tapi jangan lupa walaupun sambil mengerjakan tugas kita tetap fokus pada materi. Oke, ini sudah kita sepakat ya. Ada 4 kesepakatan desiminasi kita. Sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjutkan. Dalam budaya positif ini adalah saya jelaskan dulu. Budaya positif di sekolah, terutama yang diinisiasi dan dipupuk oleh guru, memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti berikut. Nah, ini ada 1, disiplin positif. 2, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu-satu. 1 adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau tadi kata Bu Tuti, budaya tadi adalah kebiasaan. Jadi yang pertama kita tanamkan adalah kebiasaan disiplin positif. Disiplin itu apa?
Bapak Ibu? Disiplin. Oh iya, Bu Tuti pinter, patuh pada peraturan, tepat ya, tepat pada peraturan ya, menjalankan peraturan itu namanya disiplin. Terus disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi di sini ditekankan disiplin positif itu berarti dari dalam diri si murid ya, murid-murid kita. Jadi kalau dari dalam diri mereka akan sadar tanpa kita perintah, ya kan? Ya. Nah, kita fokuskan disiplin positifnya itu ada dalam profil pelajar Pancasila, ya. Yang apa tadi? Yang sering kita ucapkan ke anak-anak. Satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kita mepetkan ke situ, maksudnya kita ajukan ke situ untuk disiplin positifnya. Setelah disiplin positif itu ada motivasi perilaku manusia. Coba apa yang dimaksud dengan motivasi? Bu Mela, apa motivasi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dorongan. Nah, dorongan manusia itu ada dua, ya kan? Ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari dalam berarti dari dalam diri kita, ya kan? Kalau dari luar berarti dari orang lain atau lingkungan. Coba kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk dorongan dari luar, eksternal, atau dorongan dari dalam diri atau internal. Ayo. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu dari orang lain apa dari diri sendiri? Dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, itu eksternal, motivasi eksternal. Berarti kita berangkat pagi-pagi sebagai guru, ya kan? Agar terhindar dari hukuman. Nah, berarti itu dorongan dari luar. Terus, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk eksternal atau internal, Bapak? Eksternal. Kenapa? Yaitu imbalan dan penghargaan dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Jadi itu dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Orang yang mereka ingat dan menghargai diri sendiri. Kita harus menghargai diri sendiri, ya. Itu intrinsik. Kemudian 3 adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu, tadi yang di awal ketika saya bilang kesepakatan diseminasi. Nah, ini kan sudah bilang ke saya apa yang sudah disepakati di kelas kita. Nah, itu sama dengan kita membuat keyakinan kelas, ya. Pertama kita akan membuat keyakinan kelas dulu, nanti keyakinan kelas itu bisa dikumpulkan, bisa disepakati oleh sekolah, nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Nah, yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah. Kita punya peran atau kelas keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Itu tadi harus sepakat. 2,
keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya, nah ini keyakinan sekolah atau kelas ya. Ada ini keyakinan kelas, nanti bisa dibuat menjadi kebajikan kelas. Ini cuplikan saja. Nah, ya kita sudah ini baru 14 menit. Oke, kita ice breaking dulu ya. Coba dari nomor 1, 2, dan 3. Ada yang tahu nomor 1 itu gambarnya apa? Angkat tangan. Gambar hewan apa Kak itu? Tebak nama hewan. Nomor 1 gambar hewan apa? Ayo. Hah? Angkat tangan dong. Ya Pak Ruli. Oh iya bagus, jerapah. Itu kan itu apa lehernya jerapah? Masa nggak tahu? Pak Ruli aja tahu. Itu jerapah itu Pak. Dua coba, dua. Apa? Coba anak-anak. Pak Dono kok ular? Nggak ada liuk-liuknya. Oh ini nomor 1 kayak ular. Bukan apa? Oh iya ya kok kayak ular. Ya, nomor 1 kita sepakati bahwa itu adalah jerapah ya. Lehernya jerapah. Nomor 2 itu apa yuk? Yang tahu angkat tangan. Apa yuk? Kanguru. Angkat tangan dong. Kanguru. Iya Pak Dono, kanguru. Kok bisa menyimpulkan bahwa itu kanguru Pak? Kan bisa itu tikus. Anaknya itu di kantong. Oh, ada di kantong. Berarti ciri-ciri kanguru itu anaknya ada di kantong. Nomor 3, ini sulit sekali nih. Apa itu Mbak Ayu? Hewan apa itu? Tangan. Hah? Iya, pinter. Ini perhewanan. Apa Pak? Itu ya. Iguana Bapak Ibu, itu adalah iguana. Nomor 1 itu jerapah. Itu kayak bukan ular Pak. Kalau ular itu biasanya nggak begitu coraknya, kayaknya. Coraknya kayak bundar-bundar gitu. Nomor 2 itu kanguru. Terus nomor 3 itu iguana. Nah, ini itu Pak Ruli pinter itu, padahal kelihatan cuma seret-seretnya aja itu udah tahu. Cuman siluetnya aja tahu. Iya. Pernah melihara. Pernah Pak? Dan Pak tambah-tambah 5 menit kalau mau cerita. Tualang Bu. Iya. Panji. Panji Mas Ruli. Kemudian nomor 4 ada kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya kan? Coba. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya kan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sebagai Bapak dan Ibu guru, ini yang sangat kita jumpai sehari-hari, ya. Kebutuhan dasar manusia ada apa saja? Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, dan ada kebutuhan kebebasan atau kebebasan saja. Terus yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi apa saja? Makan, ya kan? Minum,
Iya, sehat itu kebutuhan hidup ya. Terus kasih sayang itu meliputi apa saja? Apa? Kasih sayang. Pacaran ini. Pacar. Suami. Kasih sayang dan rasa diterima itu seperti kalau kita guru sebagai guru itu care itu apa bahasa Indonesianya ya? Peduli ya, makasih Pak Puji. Seperti peduli pada anak didik kita yang di kelas. Ya kalau bisa ya jangan teriak-teriak aja gitu. Kalau benar ya. Itu kasih sayang itu bisa dilihatkan dengan kata-kata atau verbal, juga bisa dilihatkan dengan touch, apa itu namanya, sentuhan ya. Kayak saya ketemu sama Mas Uri kayak gitu ya. Ya nah bagus. Nah itu ada verbal, juga ada sentuhan ya. Terus penguasaan itu maksudnya berkuasa. Berkuasa itu berarti dia itu seperti ingin memperlihatkan kekuasaannya seperti itu. Kan kita sering gitu ada siapa yang anak kelas berapa itu? Sekarang kelas 4 ya. Sinta Bu namanya? Yang gemuk itu loh Bu, yang Putra. Nah itu kan biasanya dia sukanya itu kan ada temennya dibentak gitu kan, ada temennya dibentak, temennya nggak boleh mengerjakan, temennya nggak boleh ini ya kan, harus terserah dia. Nah itu termasuk pada penguasaan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, ya kan? Ya. Terus sekarang kebebasan itu maksudnya tidak ingin diatur atau dibatasi oleh aturan. Jadi kalau kamu jangan, ada kata-kata jangan, itu malah dia sukanya berontak atau nerak aja itu anaknya karena ada kata-kata jangan. Nah itu dia kan inginnya bebas. Terus yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan itu ya suka-suka dia sukanya itu ya itu yang dia lakukan. Kemudian coba ini kita ada studi kasus ya. Kita baca bersama. Ibu Nurika, guru wali kelas 1. Oh, kelas kelasnya kok banyak? Ya, maaf. Ibu Nurika, guru wali kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Cucu. Beberapa anak telah mengeluhkan Cucu yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Cucu ini minta bekal makan siang temannya, ya kan? Jika Anda sebagai guru menghadapi situasi seperti Ibu Nurika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Cucu melakukan hal tersebut? Coba dari pertanyaan pertama. Jika Anda menjadi gurunya Cucu itu, apa yang akan Anda lakukan jika melihat Cucu suka minta bekal teman-temannya? Yo, sebagai guru gimana? Monggo Bapak Ibu angkat tangan, ayo. Bu Nurika ini yang biasanya langsung bersinggungan dengan anak-anak. Monggo Bu yang maju ke depan. Ayo apa Bapak Ibu? Ya Pak Rudi, ayo Pak Rul. Apa yang Pak Rudi lakukan? Ya kalau menurut saya sebagai wali kelas pastinya saya akan ya menasihatinya
sebagai guru nasihatnya supaya dia tidak mengulanginya di lain hari. Dan tentunya saya akan menanyakan alasan mengapa dia itu sering kali meminta jatah atau bekal temannya itu. Ya tentunya banyak alasan-alasan ya dari dia ya. Mungkin karena dia tidak dibekali dari orang tua, atau dia tidak diberi uang saku, atau mungkin pas banget saking laparnya gitu ya. Nah itu menurut saya. Mungkin ada pendapat lain yang bisa membantu. Ya, monggo Bapak Ibu, ada lagi? Ada lagi? Buni? Berikut kalau melihat Jojo itu di kelas Buni? Ibu. Pertama kita tanyakan dulu Jojo mengapa tidak membawa bekal. Apa tidak ada yang menyiapkan atau ibunya pergi merantau, jadi di rumah hanya sendirian bersama kakaknya, jadi tidak sempat membawa bekal. Terus kita nasihati kakaknya disuruh menyiapkan untuk membawa bekal setiap hari. Terima kasih. Kalau saya pengen dengar dari Pak Puji yang sudah berpengalaman. Kalau saya sih mungkin akan melakukan segitiga restitusi, cuma karena ini jadi salah satu materi, mungkin saya juga tidak bisa menjelaskan lebih dalam, biar nanti Bu Widi saja yang menjelaskan. Kalau saya pribadi saya melakukan segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan apa Pak? Itu tanya dulu kan. Setelah Kita gali lah apa, dan kita saya mancing juga dia biar menemukan titik juga. terus kira-kira apa alasan Jojo? Kalau menurut jenengan apa alasan Jojo? Kalau jenengan jadi Jojo, alasannya? Itu bisa bermacam-macam alasannya itu. Ada beberapa kemungkinan bukan seperti itu. Bisa jadi dia memang mau menunjukkan kekuasaannya dia. Bisa jadi kan memang ada situasi di keluarganya dia tidak kurang diperhatikan, kurang kasih sayang juga bisa. Kayaknya itu perlu dicermati dulu, ditanya analisis dulu secara lebih mendalam. Gitu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu. Pasti kita sebagai guru di kelas akan ya bukan tahun ini atau tahun depannya lagi atau nanti tahun-tahun yang akan datang pasti akan bertemu dengan anak-anak yang seperti ini, ya kan, bermacam-macam. Nah, karena ada kasus seperti ini dan kita sudah menelaah, ini alasan-alasan yang tadi sudah Bapak Ibu singgung ya, dan sudah Bapak Ibu jelaskan. Alasan pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Jojo adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, karena dia seperti itu mau minta-minta itu tadi kan, jadi temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, itu tadi biar ada kasih sayang, ya kan? Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Jojo adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Membuat kasus dulu dan diperhatikan. Nah, seperti itu ya, itu terjadi pada anak saya juga ketika saya sudah punya anak lagi, bayi ini.
Ternyata anak saya yang dulu menurut, sering menurut, ternyata sekarang itu tidak mau diatur. Ternyata ya itu mungkin dia kurang kasih sayang, ya kan, merasa kurang kasih sayang, makanya dia membuat hal-hal yang kita bilang jangan, malah dilakukan gitu. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Jojo sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Betul Bapak Ibu. Alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Bosan dia, udah tempe aja, ayam aja. Akhirnya daripada dia diomel ibunya karena banyak-banyak mengeluh, akhirnya dia minta makanan ke temannya agar ibunya itu sadar, oh iya ya benar anak saya sudah bosan. Oleh karena ibunya sudah membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Jojo sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian alasan kelima, karena ia melakukannya karena iseng-iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Jojo berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nomor 5 Nomor 5 adalah posisi kontrol restitusi. Ini yang sudah disinggung oleh Pak Puji. Posisi kontrol restitusi itu satu, guru sebagai penghukum. Ada 5 ya. Ada 5 macamnya. Kita sebagai kontrolnya, ya kan? Guru sebagai penghukum. Nah, ini lebih jelasnya ya. Ini motivasinya kalau guru berbuat. Ini contohnya kalau menghukum itu seperti menghardik atau menunjuk-nunjuk. Terus kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum. Terus ada lagi hasilnya, nanti anak akan semakin memberontak. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, maksudnya nggak diurus lagi gitu ya. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu kan. Dampak pada muridnya adalah mengulangi kesalahannya lagi. Itu kalau guru sebagai penghukum. Terus kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, contoh guru berbuatnya berceramah dan mengatakan seharusnya apa-apa-apa. Terus ibu kecewa, kamu itu apa-apa-apa gitu ya. Terus hasilnya nanti ini contoh guru berkatanya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres kalau kamu tidak cepat
memahami pelajaran. Nah, itu nanti hasilnya akan menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Jadi anak itu akan, kamu sudah paham, jawabnya apa? Ya, gitu kan. Kamu sudah paham? Ya, tanpa bertanya, karena dia takut. Terus murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Nah, ini murid berkata, maafkan saya Bu. Akhirnya mereka merasa rendah diri. Itu jika guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman biasanya akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, contohnya guru akan berkata, ayolah kamu lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, itu seperti guru sebagai teman. Nah, nanti akan dampaknya pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada tergantung pada guru. Terus jika guru sebagai posisi pemantau, pemantau itu seperti membuat peraturan. Nah, ini apa peraturannya? Membuat peraturan sejalan akhirnya nanti menghasilkan penyesuaian diri bila diawasi saja. Itu kalau tidak diawasi, nggak ada bunyi, santai. Nah, itu jika guru atau saya sebagai guru posisi pemantau, ya. Nanti yang dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau guru sebagai pemantau, biasanya itu kalau nggak kita pantau, murid itu akan semena-mena, ya kan, sekalanya sendiri. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, ini guru berbuatnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Terus, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu kata-kata jika guru bertindak sebagai manajer. Nanti hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi murid. Terus, dampak pada muridnya nanti apa? Mengevaluasi diri, bagaimana murid memperbaiki diri. Ya. Terus selanjutnya, ini adalah itu ya, posisi kontrol guru tadi ya, ada 5 posisi kontrol guru. Jadi nanti guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu kita berkaca pada diri sendiri. Maksudnya kita masih di tahap yang mana, ya? Kita sebagai guru itu masih di tahap yang mana? Apakah kita masih di tahap sebagai guru penghukum, atau kita sebagai guru pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai guru teman untuk anak-anak, terus atau kita sebagai guru pemantau anak-anak, atau kita sebagai manajernya anak-anak. Itu kita bertanya dulu pada diri sendiri. Kemudian posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Kemudian kita sampai ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya, Bapak Ibu. Ini mungkin sudah dijelaskan sama Bu Tuti dan Pak Puji sebelumnya ya. Saya hanya mengulang kembali. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, dan 3, menanyakan keyakinan. Nah, ini di segitiganya, ini 3 tahapannya. Kita bahas satu-satu. Untuk menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses
pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kalau dia gagal ditanya kenapa kok bisa gagal, nanti akan diarahkan menjadi identitas sukses. Nah ini kata-katanya seperti yang kemarin saya lakukan dengan Firda ya, contoh videonya. Kata-katanya seperti ini, berbuat salah itu hal manusiawi. Nah itu kata-katanya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu kata-katanya. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus selanjutnya kata-katanya, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak menyalahkan secara langsung, ya. Terus kalimat selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu kan mestinya dia tidak menyalahkan langsung, tapi minggiri dulu, ditanya apakah yang kamu lakukan itu salah atau tidak. Nah itu tahapannya, menstabilkan identitas. Terus ini secara halus gitu ya, kayak mencari tahu dia salah apa tidak, tapi secara halus tidak, oh kamu salah, yo kamu salah, enggak seperti itu. Sebelumnya saya belum tahu ini kan, jadi saya sering menyalahkan anak-anak, yo kamu salah, nah, gitu. Ternyata saya salah, tidak boleh seperti itu, tapi harus ada tahapan seperti ini. Tapi ya nggak tahu ini maksudnya bisa kita aplikasikan nggak ke anak-anak di sini gitu kan ya. Iya kan, gitu kan maksudnya. Kita kan juga harus lihat lingkungan juga. Coba Bu Nurika, ayo Bu Nurika, kalau tadi ada Jojo salah, apakah langsung disalahkan? Tidak. Iya, apa yang harus dilakukan Bu Nurika? Yang anak gurunya. Ya ini ada kata-katanya gitu Bu Nurika ya. Apa coba yang bisa Bu Nurika sampaikan ke Jojo? Yang mana dulu kata-katanya yang pas? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna Jojo gitu ya. Terus nggak boleh langsung kamu salah Jojo, nggak boleh begitu ya. Ya bagus Bu Nurika. Ya semangat ya Bu Nurika, matanya lebih dibuka lagi Bu. Kaget tuh. Iya, saya juga tahu. Masih Jam berapa? 40 menit. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah kata-katanya yang kita pakai seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ya. Terus apa yang penting bagi kamu? Ada lagi yang lain. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih bagus, yang lebih baik dari kemarin apa. Terus kata-kata lain, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu maksudnya komunikasi ya. Kalau ada kata-kata seperti ini, ada kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berarti untuk menstabilkan identitas ya. Berarti kalau validasi tindakan yang salah, yang nyambungnya kalimat yang mana? Kamu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pasti punya Pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contoh, ketika ada anak kemarin ya, ada anak kelas 1 mencuri, ya ini restitusi dulu. Kalau tidak bisa ke
kuning. Restitusi gagal, kita ke kuning. Nah, restitusi dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Mencuri itu manusiawi tidak? Manusiawi tidak? Manusiawi. Itu kan yang salah juga, kita tidak hanya berbuat baik, tapi kita kan juga berbuat buruk. Itu kan manusiawi. Tapi dilakukan atau tidak, ya kan? Terus tadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan seperti anak yang mencuri tadi pasti kan ada alasannya, ya kan? Contohnya bisa apa, Pak Ruli? Anak mencuri biasanya Ya, mencuri untuk kesenangan juga bisa. mencuri untuk kesenangan, Kepentingan iseng juga bisa. Atau untuk memenuhi kebutuhannya juga bisa. Iya, memenuhi kebutuhan. Apa coba Bu Mela selain itu? Kekurangan uang jajan. Kekurangan uang, ya kan pasti ada alasannya. Itu manusiawi tidak? Manusiawi. Kita kan manusia itu kan kadang itu ada problem solving atau memecahkan masalah dari dia sendiri, ya kan? Tapi dia kan tidak tahu, anak kan tidak tahu itu baik atau tidak. Nah itu kita sebagai guru kan bertugas untuk mengarahkan juga. Nah pasti kamu punya alasan mengapa melakukannya, ya kan? Untuk menggosip. Iya. Nah itu tadi, pertama menstabilkan identitas, mencari tahu dulu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, nggak langsung jujur. Kamu salah. Tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Maksudnya nilai yang percaya adalah kita kan sudah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, apakah dia sudah melanggar keyakinan itu, gitu kan? Kalau melanggar, apa yang kamu langgar? Nah, seperti itu. Yang kedua kalimatnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Berarti kita membuat kesepakatan dulu kan di awal tadi, membuat kesepakatan sekolah atau membuat kesepakatan kelas. Kalimat selanjutnya atau kalimat yang bisa kita pakai adalah kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanyakan lagi ke anak. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ya, seperti tadi anak yang mencuri tadi, ya Pak Luri kan? Apa yang kamu rasakan? Nah, Pak Luri tanya itu. Saya sedih. Nah, sedih. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Saya merasa seperti pencuri. Itu kan kita tanyakan. Ya kita tampung apa yang sudah dia jawab, ya Bapak Ibu. Ya itu tadi, kalau seandainya restitusinya tidak mempan, kita ada kuning untuk menjalankan misinya. Ya kuning, ya bersimpan maupun saya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendengar itu? Ini adalah tiga gambar atau tiga foto ketika saya melakukan tindakan restitusi dengan siapa ini, Firda dan Vira, ya, di kelas 6. Nah, udah sampai kesimpulan. Cepat ya. Kemudian kesimpulannya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. Dan 6. Menerapkan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu, dari kelima tindakan ini, ya kan, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan yang pertama, disiplin positif? Bagaimana? Sudah disiplin, berangkat tepat waktu, pulang juga tepat waktu, melaksanakan tupoksi sebagai guru, ya kan? Disiplin positif.
Terus motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri, apakah motivasi perilaku jenengan sebagai guru di sini sudah sesuai dengan tujuan? Yaitu apa tujuan kita? Mencerdaskan anak bangsa. Apakah sudah sesuai dengan itu? Coba. Belum maksimal. Ya, iya tapi belum maksimal. Ini kenapa kok diam saja? Apakah merasa ada yang itu, merasa yang tidak punya motivasi? Wes aku sekolah wae gitu. Maka seperti itu. Tidak ya? Tidak ya? Nah, kalau tidak berarti alhamdulillah semua mempunyai motivasi positif. Terus keyakinan sekolah, Bapak Ibu jujur, Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing belum? Sudah ditempel di banner. Itu kelas 4. Kalau kelas 3 bagaimana? Belum. Kelas 2 bagaimana? Belum ditempel tapi sudah membuat. Kelas 1 Dalam pikiran. Masih proses. Kelas 5 bagaimana? Sudah ditempel. Kelas 6 bagaimana? Oh sudah. Mana? Oh iya. Nah saya tanya dari kelas 6 yang belum dilakukan di kelas 6, keyakinan kelasnya apa? Kok cilik-cilik? Masa nggak hafal Bu? Kebanyakan tugas dan PR itu loh. Terkadang ada siswa yang malas mengerjakan PR. Walaupun dikasih tahu kalau minggu depan misalkan dicocokkan gitu, tapi pasti ada 1-2 orang yang memang tidak mengerjakan PR di rumah. Terus nanti mengerjakan PR-nya kadang di sini mencontoh temannya yang sudah atau biasanya malah pengen teman-temannya yang belum mengerjakan PR ya suruh keluar dulu biar PR-nya diselesaikan dulu biar adil. Tadi kan kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Bisa menerapkannya nanti? Ya tadi kan sudah ada apa ini tadi? Saya tutup lagi ya. Pertama kan tadi apa? Menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan dan kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kelas 5 Bu Ana bagaimana? Keyakinan kelasnya apa yang belum dilakukan? Apa mengumpulkan tugas sama dengan kelas 6? Oh ya, jadi jangan lupa ya kita terapkan dulu segitiga restitusinya. Kelas 4 bagaimana? Sudah oke semua? Kelas 4 ini tadi yang dibuat sama Putra itu loh Bu. Iya. Masih apa yang menunjukkan kekuasaannya. Itu cuman udah sedikit grafiknya menurun gitu, cuman apa perlu diingatkan lagi sih. Masih bimbingan gitu. Ya, semoga nanti dengan bergulirnya waktu Putra bisa lebih baik dari Amin. sini ya. Terus kelas 3 bagaimana Pak Uri? Ya saya kira sama dengan kelas-kelas lain. Tugas juga. Lain juga pastinya ada yang tidak tepat waktu, ada yang tidak mengerjakan malahan. Pastinya mirip-mirip lah kelas-kelas. Si Pak Uri kelas 2 bagaimana Bu Ning? Kalau ke semua aku tinggal meningkatkan. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Ning ini gak ada masalahnya ini. Kelas 1 gimana Bu Nur? Satu sama nggak jarang yang mengerjakan tugas dan disuruh membaca tuh banyak yang nggak bisa. Masih belum bisa lancar Baca dan ada yang belum hafal dengan huruf-hurufnya. hurufnya. Ya, nanti kalau saya masuk insya Allah bantu-bantu ya Bu. Ya, terima kasih. Ya. Dan untuk Pak Puji, ini kan segitiga restitusi tidak hanya diterapkan pada guru ya, tapi ini ini kan bersifat psikologi ya Pak ya. Jadi untuk Pak Puji bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah? Untuk kesepakatan sekolahnya aja. Kan kalau ada kita udah punya kesepakatan sekolah. Udah ya Pak ya? Iya. Belum kita sepakati secara apa ya? Terstruktur itu belum ada. Iya. Kalau kita memang sama-sama punya nilai yang kita yakini tentang misalnya disiplin itu ada, Iya.
Cuma kalau tertulisnya itu memang kita belum sempat buat itu. Ya itu untuk nanti Pak ya Ya. sekalian. Terus ini segitiga restitusi itu tidak hanya kita terapkan pada anak-anak Bapak Ibu, tapi kepada sesama guru. Nanti Pak Puji ke jenengan-jenengan, terus kita ke keluarga itu juga bisa menggunakan segitiga restitusi ini ya. Tidak hanya pada anak didik kita saja. Ya, demikian apa yang sudah saya sampaikan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Monggo, silakan. Saya dulu. Iya, Pak Uci. Saya tulis apa Pak ya? Tulis apa ya? Sebelumnya kan sebenarnya ada beberapa hal yang menurut ini sudah bagus Bu untuk presentasinya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang detail, misalnya nilai kebajikan itu apa tadi mungkin juga kurang dijelaskan itu apa. Terus juga tentang segitiga restitusi ini sebenarnya saya penasaran Bu dengan contoh video segitiga restitusi yang sudah Bu Indi buat. Mungkin bisa memperjelas gambaran kita tentang segitiga restitusi seperti apa sih kalau dalam prakteknya. Ada videonya Bu, kalau bisa. Ada, tapi sebentar ya Pak. Kalau bisa ditampilkan juga. Sebentar Pak, video langsung ya. Ya, coba Bu, dari satu-satu. Ini suaranya agak yang kata-kata yang ada di yang sudah saya sampaikan itu bisa dipakai untuk menerapkan segitiga restitusi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba. Gimana Pak Puji? Ya. Gimana? Saya kan meminta itu supaya teman-teman yang lain juga lebih memahami kalau ada contohnya yang nyata seperti apa. Dan sudah ditampilkan. Iya. Terima kasih. Kalau kemarin itu kan saya memang belajarnya kan nggak tahu ya, maksudnya tidak punya pengalaman memang di segitiga restitusi ya, baru belajar di penggerak ini. Terus ternyata ada kata-kata yang bisa kita pakai, tapi kita sesuaikan dengan keadaan, ya kan? Tidak begitu sulit untuk menerapkannya. Kita bisa ubah kata-katanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya baca dulu ya.
Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, semoga tidak sampai ke hati.